wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Wahyuni, bisa dipanggil Nova. Saya mahasiswi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PUEBI, di mana PUEBI itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, PUEBI yang akan saya jelaskan di sini yaitu penggunaan atau pemakaian tanda baca. Salah satunya yaitu adalah tanda koma. Selanjutnya adalah beberapa contoh pemakaian tanda koma yang tepat. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, yang pertama, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, yang pertama, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang kedua, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, yang pertama, kalau diundang, saya akan datang. Yang kedua, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti, oleh karena itu, sehubungan dengan itu, dengan demikian, jadi, dan meskipun demikian. Contohnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru, seperti kata hai, dan juga kata yang dipakai sebagai kata sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, yang pertama jika memakai kata seru, wah, bukan main. Yang kedua, jika memakai kata sapaan, nak, kapan selesai kuliahmu? Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya yang pertama, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya, yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya, yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. Contohnya, selanjutnya yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Contohnya, Dan yang terakhir,
Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, Nah, itulah bagaimana penjelasan Puebi tentang pemakaian tanda koma yang tepat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata saya juga minta maaf. Dan semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.